gratis komputer. Oh iya. Putus tadi ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman mau istirahat dulu atau gimana nih? Dulu Kang, biar Hah? pada enak. Istirahat dulu ya? Iya, nanti dilanjut lagi diulang dari yang apa tuh, biar nanti keterekod lagi. Soalnya tadi dari udah lama banget terekod itu Kang Asep. Enggak, kalau record nanti saya akan bikin tutorialnya aja record. Kalau direkod ulang, saya kalau ngulang lagi saya capek. Karena lumayan ya kalau ngulang lagi. Ya nanti saya cek, saya akan bikin videonya, saya akan share. Karena kalau diulang lagi lumayan. Terus berapa yang ketinggalan? Teman-teman ada yang ketinggalan berapa? Makanya teman-teman jangan mengharapkan rekaman. Saya juga bingung di sini. Kalau tidak mengerti dan tidak paham, tolong tanyakan langsung. Jangan mengandalkan rekaman. Saya mengharapkan itu. Apalagi kalau teman-teman lama ini kan untuk table progress pasti kan udah mengerti. Saya ke orang-orang baru aja mengharapkan untuk bertanya. Nah ini orang-orang baru ini diam-diam aja, paham-paham. Oke aja saya sih. Tapi nantinya akan saya bikin tutorialnya untuk video. Kalau untuk ini, kalau ketinggalan, tolong ditanyakan aja sampai mana. Lumayan soalnya ini pikir saya juga 5 indikator ini cepat karena tidak ada pertanyaan, ternyata banyak banget untuk yang ditanyakan ya. Gimana teman-teman? Kita lanjut atau istirahat? Istirahat aja Mas. Makan Ya. siang. Makan siang sama sholat. Ya, isoma dulu ya kita Isoma dulu aja Mas. Cuma Mas Asep ada usul untuk LFU. Iya. Untuk nyari LFU 1, LFU 2 untuk semester 7. Kita kan udah pakai SIS yang baru. Betul. Nah, jadi itu biasanya urutannya sudah pasti yang nggak akan tumpang tindih. Jadi supaya gampangnya kalau saya sort by ini aja, tanggalnya aja dulu. By tanggal. By tanggal, kemudian remove itu udah kelihatan mana yang LFU 1, LFU 2, inisiasi dan lain-lainnya udah pas itu. Itu ya? Iya. Setahu itu kan ilmu dari si Yakub tuh. Oh. Ya kan, Yakub? Wah, lagi. Ya kan ilmu dari Yakub kan? Gimana? Yang kemarin kita terakhir meeting. Pak Yakub. Gimana Yakub? Ini sih oke-oke aja, Pak. LFU yang gimana? Jadi enggak di raw data itu ditarik terus dia di sort aja per tanggal. Tanggal newest to oldest. Ya, terus remove duplikat. Di situ langsung ketahuan mana yang masih LFU 1, mana yang sudah LFU 2. Kecuali inisiasinya memang kita masih cari manual. Inisiasi masih manual. LFP-nya kita cuman itu aja. Iya. Oke. Iya, kalau itu kan sekali dapat capaian. Capaian plus LFU 1 terus sama LFU 2. Udah terlihat. Itu udah dapat. On ART dapat. On ART juga ya. Nanti tolong dibagikan ilmunya kayak gimana ya? Karena saya temui data IU ada yang dia langsung LFU 2, tidak ada LFU 1-nya. Gitu. Benar Bang. Benar. Iya. Karena data tersebut kesalahan itu. Karena nggak semua data sudah benar Bang Andi. Kemarin memang seperti itu, tapi saya cek kembali data, ada beberapa IU data langsung LFU 2, langsung dia bisa input karena kalau dari LFU 2 masuk input gitu. Saya juga bingung. Itu yang sebelum notifikasi kita perbaiki. Sebelum notifikasi kita perbaiki itu bisa masuk. Tetapi pas notifikasi kita perbaiki, data itu tidak bisa lagi akhirnya. Seperti itu Bang Andi. Saya bisa pastikan ada beberapa IU datanya seperti itu. Karena belum saya cek kembali datanya untuk teman-teman ini yang LFU, karena ada beberapa data LFU yang sempat ngawur gitu, nggak ada LFU 1. Nah itu bisa masuk. Saya salah satu.
Enggak. Ya Bang Andi, yang kemarin ku ceritakan itu loh Bang Andi. Jadi PS Ah. ketemu dia sudah ARV langsung, dia tidak ketemu pas awal dia ARV, itu yang LFU Nah, itu. Itu loh Bang, begitu. makanya Bisa kenapa masuk. ada langsung ada LFU langsung ART ART 2. 2 LFU 2. Nah, itu Si PS-nya ngaku Mm-mm. bahwa dia memang nggak ketemu waktu dia memulai awal ARV-nya itu loh Bang kemarin. Cek Kan aku dulu pernah cerita PS-nya sama supaya Abang. ngaku. Ya, karena itu notifikasi langsung pas teman-teman masukkan seperti itu, langsung kita bikin notifikasi, kita blokkan akhirnya kan. Iya, soalnya yang waktu terakhir itu. udah nggak bisa. Udah nggak bisa, iya betul. Iya benar, iya benar. Notifikasi sudah kita update seperti itu. Oke? Iya. Jadi kita pakai yang standar aja seperti ini ya, Bang Andi ya. Sementara ya. Oke, siap. Ya, biar Kalau yang clean, saya kan udah clean tuh nggak apa-apa. Nah, iya, Masalah, Mas. kalau yang clean silakan aja pakai seperti itu. Tapi kan diharapkan teman-teman jangan ngikutin Bang Andi. Bang Andi datanya memang udah clean, nggak ada masalah dia biasanya. Bukan begitu? Pak Yakub, bagian begitu Pak Yakub. Pak Yakub juga nih. Aduh, saya lagi. Ya nih. Tolong ya, kita istirahat dulu. Kita biar fokus lagi kembali. Kita indikator. Masuk 1. Gimana jam 1 aja ya? Biar cepat aja. Soalnya wilayah timur soalnya takutnya sorean gitu kalau kita berlama-lama istirahat ya. Oke. Oke. Kita sampai sini. Terima kasih. Oke, Mas. Siap. Dadah. Kalau pakai WiFi silakan aja di mute karena ininya linknya saya aktifkan. Oke. Ya Mas. Ya, baru record. Kita mulai kembali terkait dengan LFU. Nah, data LFU. Mohon maaf teman-teman, ini kan ada toolsnya Zoom nih, bikin ngeganggu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini ada kita mencari LFU 2019 sampai 2020. Nah, ini kan sudah kita cari LFU-nya ya teman-teman. Nah, ini ada LFU S7. Nah, ini datanya sama dengan mencari di tabel progres. Kalau tabel progres itu LFU semester sebelumnya kan. Kalau misalkan Anda mengerjakan tabel progres semester 7, berarti LFU-nya semester 6. Ya. Caranya persis juga. Dia menyandingkan. Jadi LFU 2019-2020 itu disandingkan dengan LFU semester 7. Nah, kalau dia ketemu, nah disitulah nantinya.
Makanya ada LFU ORI dan LFU S LFU 2019-2020. Ya, nih kita lihat datanya di sini. Di sini. Ya, sebentar. Gua agak belum ngudeng, lama ngudeng. Aduh ya Allah. Oh ya, ini dia. Nah, di sini ada teman-teman tampil ya di sini ya, aktivasi ini. Nah, ini ada LFU S2, LFU 2 S7 ORI dan LFU S7 ORI ya. Yang kita lihat datanya untuk Nah, ini datanya mencari ini LFU belum ART ya. Yang ini sudah termasuk berarti LFU 2019-2020. Nah, ini kita mencari ini ya, LFU S7 sudah ketemu. LFU S7 itu jadi LFU 1 dan LFU 2 itu totalnya itu ya. Nah, ini LFU back ART ya. Jadi data ini ngawur dikit, kita hapus saja. Nah, itu kan hanya contoh ya, template-nya itu yang jadi patokan angkanya. Jadi kita mencari ya LFU 2019, kita pakai pivot table kembali ya. Row-nya sudah ketemu. LFU-nya di mana? Kita lihat LFU. Oh, ini LFU. Ada di 2019-2020. Nah, ini dia. LFU ini sudah clean ya, teman-teman. Yang tadi kita deal dengan plus pindah ya. Karena takutnya dia pindah keluar kota, dia tidak kontak kembali, disangkanya LFU padahal dia pindah ya. Ini udah clean. Ini kita blok aja, teman-teman. Yang LFU clean ini sudah dikurangi meninggal dan pindah. Ctrl A. Bagi yang baru bergabung, dilanjut aja. Lalu kita masuk ini. Nah, kenapa ini begini? Karena ini sudah terlalu banyak pivot table. Jadi kita nggak bisa pakai Ctrl A. Modelnya kita ulang kembali. Pivot. Masuk ke data 2019. Cek. Ini kita manual, kita kursornya ada di nomor, lalu kita shift, lalu N ya sampai pojok, lalu kita N lagi, shiftnya jangan dilepas, N lagi, END ya. Kalau di laptopnya ada keyboard END, nah itu END, lalu kursornya ke bawah. Nah, ini akan memblok semua ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini sudah terlihat. Kita ambil nama kotanya, lalu ID klien. Importnya sudah. Lalu kita mencari LFU S7-nya. LFU S7-nya kita ambil import lagi kembali. Sini ada LFU ORI ya. Yang kita ambil itu ORI-nya, bukan LFU S7 yang ini. Nah, sudah kita pisahkan. Nah, ORI-nya kita Ctrl A. Lalu kita kembali. Ctrl A sepertinya tidak bisa. Mohon maaf, Ctrl A sepertinya tidak bisa. Kita ulang. Kita masuk. Nah, kita harus pakai manual, pakai N, Shift N. Oke. Kota, ID klien. Nah, LFU S7 sudah ketemu. Lalu kita lihat apalagi yang diminta. LFU back ART semester 7. Nah, sebenarnya datanya ini dia LFU back ART ini melihat yang 2019-2021 ya. Berarti kita LFU back ART ini kita ngambil yang bukan yang ORI jadinya ya. Karena kalau dilihat di sini ini
ada 2019-2020. Oke, kita ambil di Mas Asep, ya, kenapa? itu maksudnya yang LFU 2021 itu maksudnya LFU S7 ya? Iya, ini LFU S7 Ori nih. LFU 2021 ini LFU S7 Ori. Nah, sedangkan di sini kita ngambilnya LFU yang semuanya jadinya ya. Ini semuanya. Jadi ada yang di bawah 2021 kita ambil jadinya. Tuh, ya. Takutnya LFU yang tahu statusnya tahun 2021 kan nggak mungkin juga gitu. Iyalah, kecil lah. Kemarin itu kecil kalau misalkan. Nggak bakal ada soalnya kita kan baru Maret. Betul sekali. Ya, ini LFU 2021 itu LFU yang ditemui di 2021 gitu. Oh, iya. Nah, itu ya. Gini ya, Kang Iwan, data ini sebenarnya datanya sudah ada di tabel progres Kang Iwan. Kang Iwan bisa lihat kan data tabel progres itu ada LFU 2 semester 7 yang ori maksudnya, ada LFU S6 kalau tabel progres, LFU S6 yang sudah dirujuk ARP. Nah, itu kan ada seperti itu. Nah, itu sama persis dengan tabel progres. Ya. Nah, ini kita cari LFU back ART. LFU back ART ini berarti yang semuanya. Kita lihat LFU LFU 2 S7, bukan yang ori ya. Kalau yang ini yang ori. Nah, ini bukan ori. Kita masuk, klik. Coba kita lihat LFU 2 S7-nya. Wah, ini dia tidak bisa, ini harus dibuka dulu tab filternya. Oke, kita keluar dulu. Nah, kelemahan pivot itu dia tidak boleh di filter, harus dibuka filternya. Oke, baru bisa kita pakai pivot table, masuk ke LFU 2 S7. Kita blok. Oke. Lalu kita mencari LFU 2. Kita bikin pivot kembali, LFU yang orinya. LFU 2 S7 ori. Bumi itu lautan kucing. Nah, kita mencari lagi yang 2019. Umi, ya sudahlah KGB. Ya KGB besok kami sampai. Ya sudah. Oke. Nah, dari sini kita harus copy value dulu, karena ini akan kita buat sumber data untuk di VLOOKUP. Nah, copy value ya. Setelah itu sudah selesai, kita buat rumusnya kembali. Ya, teman-teman harap ininya di copy dulu daerahnya, wilayahnya. Nah, lalu kita buat rumusnya di lookup. Teman-teman harap
pahami aja untuk rumus VLOOKUP, karena kalau tidak paham, teman-teman nggak bakal bisa. Ya, ini main logika VLOOKUP. VLOOKUP, kita mencari kota Semarang dengan LFU yang ini, sumber data yang ada di yang kita tidak pivot tadi. Nah, pivot table ini. Ini dia. Betul kan? Kita lihat katanya. Oh iya. Nah, ini ya, koma 2,0. Enter. Lalu kita mencari LFU S7. VLOOKUP kembali. Ya, sama persis tadi ya. Seperti itu kita cari, tapi ini di 2020. Iya, LFU S7 ori. Oke. Lalu kita mencari target LFU, ya. Target LFU. Kita masuk ke data target. Data target. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di kolom 8, 0. Oke. LFU back ART. Nah, ini yang semuanya. VLOOKUP. Kita menyatakan tidak ikut. Kalau dibala langsung ada. 2,0. Kalau dibala langsung ada. Persentase ini dibagi target. Oke, nah ini kita sama juga VLOOKUP. Belum dibalas ya, 2021-nya LFU 2 S7 ori ya. Sudah. Ya, yang ini kita sandingkan dengan J sama C. ini ya. Iya. Baca ya. J dengan C. Betul. Lalu yang ini kita sandingkan dengan LFU belum. E dengan B. Oke. Terima kasih Bang Andi. Kita copy langsung ke bawah. Sudah ketemu seperti ini. Ya, hasilnya ya. Nah, ini kan ada rumus NA. Jadi kita harus copy dulu. Lalu yang ini ada rumus NA juga. Nah, ini juga. Oke, yang ini kita blok Ctrl F ya, replace 0 all. Oke. Lalu ini Ctrl F replace all. Oke. Ctrl F replace all. Oke. Nah, setelah di sini, ini kita bikin rumus aja. Supaya teman-teman nggak pusing. Kalau wilayahnya banyak, enter. LFU S7-nya.
enter. Target LFO 7, enter. LFO baik ART semester 7. Apa? Bacaannya saya. Baik ART. Enter. Nah, ininya. Enter. Oke. Ini sudah rumus. Nah, indikator 4 sudah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Setelah indikator 4? Halo. Kalau diam, kita next nih ya. Indikator 4 terkait LFU, kita next. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke indikator NP. Nah, ini ya NP ini baru ya, teman-teman. Mungkin agak menjelimet nih kalau untuk NP. Karena apa? Karena posisi NP ini notifikasinya banyak yang bolong. Terutama untuk kota kabupaten. Kabupaten kota itu biasanya suka dia di asesmen dengan kota A, lalu dijangkau di kota B, lalu dirujuk di kota C. Itu tidak akan sinkron. Itu saya sudah membuktikan data tersebut masih bolong notifikasinya. Jadi harusnya kan notifikasinya itu misalkan di asesmen di kota A, sedangkan di kota B dia ada perubahan. Nah, kota A-nya ini harusnya diperbaiki. Tapi ini tidak diperbaiki, dia mengikuti aja terus jadinya data PS. Jadi, jika teman-teman menganalisa per kabupaten kota, itu tidak akan matching datanya. Di asesmen misalkan 10 di kota A, dijangkau di kota A itu hanya 2 atau 3, padahal kota A itu masuk ke kota B atau ke kota C yang dijangkau itu. Itu saya temui data teman-teman banyak seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau cek datanya MP, silahkan. Per kabupaten kota pasti selisih. Kalau dilihat dari kabupaten kota ya. Tapi kalau dilihat dari capaian, tidak akan selisih. Tetap segitu. Tapi kalau dilihat dari data kabupaten kota itu akan minus. Ujung-ujungnya di asesmen lebih kecil daripada penjangkauan. Seharusnya di asesmen itu lebih besar daripada penjangkauan kalau dilihat dari kabupaten kota. Seperti itu teman-teman, kelemahan dari NP untuk analisa. Nah, jadi solusinya kalau kita mau matching, kita dealkan sama teman-teman. Gimana kalau untuk MP ini kita ambil yang kabupaten kota kegiatan, laporan kegiatan, atau yang di asesmen? Saya mau nanya itu. Halo? Halo? Tolong respon dong, tolong suaranya. Mas Asep, Ya. ini yang untuk indikator 5 kan hanya capaian NP tes HIV. Betul. Ya. Nah, nantinya. Saya bagus kabupaten kotanya yang ada unsur tes HIV-nya aja. Unsur tes HIV. Capaian yang tes HIV aja di kabupaten kota mana aja. Oke. Oh, di sini nggak kelihatan ya analisanya. Iya. Kalau cascade saya kelihatan kalau per kabupaten kotanya yang di asesmen itu. Kalau di cascade nggak juga, kabupaten kota juga nggak ada. Cascade juga nggak ada ya. Oh, untung banget ini. Untung banget. Nggak ada, makanya agak enak. Kalau nggak udah, wah habis lah. Mantap. Celeng bang, saya kemarin. Banyak bang enggak. Iya, soalnya kita kan sekarang MP itu kita nyetor data ke JIP ya, teman-teman. Jadi kalau datanya masih ngawur, kemarin saya ngecek, wah kok selisih per kabupaten kota, ternyata di jangkauan kota B, di asesmen kota A.
itu nggak sinkron, jebret. Waduh, gimana ceritanya ini? Lolos di SIS, ini yang saya analisa. Jadi teman-teman kalau misalkan yang cascade saya yang waktu itu saya kirim buat laporan narasi, itu tidak akan sama deh, setahu saya. Gara-gara di kabupaten kota itu. Kalau kita ke kabupaten kota ya, cascade-nya saya yang buat laporan narasi ke kabupaten. Oke, kalau ini tidak ada kabupaten kota, jadi selamatlah alam, selamatlah Anda semua, tidak pusing-pusing. Kita hapus dulu ininya, yang PS, kita mainkan dulu. Oke, MP teman-teman sudah narik datanya? Sudah. Sudah ya semua ya. Saya lihat dulu MP-nya. Mudah-mudahan tarik. Saya nggak narik tuh. saya pakai datanya Maret. Saya pakai data Maret aja. MP. Kegiatan, rujukan, asesmen. Nah, ini kalau kita buka yang aslinya seperti ini, kita pilih yes saja, teman-teman. Nah, MP saya sanggup pakai nasional datanya karena dikit. Oke, pertama kita lihat data di sini. Sorry, mohon maaf. Kita mencari target dan capaian. Capaian itu masuk ke rujukan langsung ya. Kita lihat masuk rujukan. Nah, data MP rujukan ini masih berantakan atasnya, harus diperbaiki seperti yang tadi ya. Nah, atasnya ini kita match, lalu kita wrap text, lalu yang ini kita langsung ke bawahkan. Nah, intinya teman-teman ini harus tahu angka 1 itu apa, angka 2 itu apa, angka 3 itu apa. Dan lihat kembali untuk yang rujukan biasanya. Oh, di sini nggak kelihatan. Nah, nanti itu. Oke, ini langsung kita Ctrl D aja. Ctrl D kita samakan, lalu kita hapus salah satu row-nya. Oke, sudah selesai. Nah, ini baru kita set dulu. Nama lembaga. Mas Asep, NP dari tanggal 26 bulan 12 2020 atau dari 1 Januari? 26 Desember 2020. Oke. Iya, karena ini Siap. untuk semester 7 aja. Kita lihat. Ini sudah kita sort, kita remove duplikat ID kliennya. Oke, berarti ada yang tadi. Ada juga yang double. Nah, yang double nih. Coba kita cek. Oh, mohon maaf, kayaknya ini saya narik semua nih. Mohon maaf. Data ini data tarikan semua. Kita pilihkan dulu yang semester 7. Hanya semester 7 aja yang kita tarik. 26 gitu. Nah. Nah, ini capaian NP. Kita lihat jika ada yang tidak terima hasil, itu tidak menjadi capaian NP, ya. Capaian NP itu yang sampai menerima hasil PCT. Nah, ini satu semua kan? Karena kemarin sudah diperbaiki oleh teman-teman. Kemarin ada yang 2. Oke, ini berarti sudah menerima hasil semua. Ini jadi capaian.
Kita langsung bikin pivot aja. Oke, lalu kita masuk ke sini. Kita copy dulu ya, wilayahnya kita copy dulu. Ini saya pakai wilayah yang banyak jadi kopinya lumayan untuk teman-teman. Kalau ya teman-teman dikit mah enak, tinggal beberapa. Nah ini kita pakai VLOOKUP ya, kita ambil target NT-nya. Target NT kita masuk ke file ke draft target. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di 9 di kolom ke 9. Koma 9, kolom 9 lalu kita 0. Ini targetnya, lalu capaiannya. Capaiannya sama, logikanya, rumusnya NT sama 2 0. Nah, presentasinya ini dibagi ini enter. Nah, oke, kita tarik ke bawah. Nah, ada Kabupaten Demak belum masuk capaiannya. Oke, kita bikin NA ini jadi 0. Kita copy value dulu, lalu Ctrl F, replace, dibikin 0 ya. Oke, seperti ini. Nah, kita bikin rumus jadinya. Auto zoom lagi, kita tarik targetnya, enter. Enter. Nah, ini sudah sampai di indikator 5, baru kita bikin cascade-nya. Nah, cascade-nya PLHIP. PLHIP ini klien ODA yang di assessment ya. Berarti masuknya raw assessment. Kita ambil raw assessment-nya. Kita buka raw data assessment. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, ada beberapa yang tidak harus di-copy ke bawah. Sampai sini aja, lalu kita Ctrl D. Ya, yang ini tidak perlu, karena ini harus perlu akil kerasan. Yang ini sampai sini di Ctrl D, samakan. Setelah itu, kita hapus atasnya. Nah, ini assessment. Ini kan datanya setahun saya pakai, saya akan pindahkan yang semester 7 dulu. Dua 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tahun baruan masih masuk aja. Ctrl C. Ctrl V. Nah, ini kita mencari klien ODA Access. Nah, ini, oh iya, maaf. Ini assessment aja, kita bikin access semester 7. Lalu kita copy sini. Nah, ini kita mencari klien ODA Access. Nah, ini klien ODA Assessment. Kita mendelete-nya, meremove duplikat. Lalu kita sorting dulu ya. Kita sort dulu. Kalau di teman-teman jangan pakai lembaga, langsung aja tanggal aja ya. Kalau saya harus pakai lembaga. Nah, ini kita remove duplikat ID client ya. ID client di assessment kita remove duplikat. Kita ada 104. Lalu kita mencari data apa lagi yang kita butuhkan untuk paparan ini? Hasil
Asesmen anak, partner, seks partner. Nah, ini hubungan. Ini kita ambil dari hubungan, ya. Dari asesmen itu hubungannya apa aja? Kita lihat flow asesmennya. Nah, ini kan seharusnya identitas pasangan ini seharusnya itu hanya satu dalam satu lembaga namanya. Coba kita cek. Oh, saya dikenakan lembaga nasional biasanya ada 2 namanya yang sama. Jadi saya pakai ID tambahan. Teman-teman jangan pakai ini ya. Kalau teman-teman pasti dalam satu nama identitas pasangan itu hanya satu. Seharusnya ya. Kalau 2 itu tidak boleh. Kalau saya ini kan nasional, pasti seenggak-enggaknya ada yang sama dengan lembaga lain. Nama pasangan itu. Nah, di sini saya move. Oke. Nah, ini klien asal. Kita remove duplikat dulu dengan nama pasangan. Oh, ada 1. Berarti nanti teman-teman tolong cross check pasti ada double nama pasangan yang sama. Itu seharusnya tidak boleh. Ya, tolong dibedakan. Dalam satu lembaga itu nama pasangan itu tidak boleh ada yang sama. Kalau andai kata dia Watini, di sini Watini, ini harus Watini A, ya. Kalau enggak, salah satu ini harus berbeda. Ini ada yang sama, kemungkinan teman-teman ada yang sama. Oke. Nah, ini saya blok dulu supaya ini tambahan maksudnya. Nah, ini kita mencari hubungan, ya. Kita mencari hubungan berarti kan nanti tinggal di pivot table aja. Lalu kita melihat apa lagi untuk paparannya? Assessment contact table. Ini penjangkauan jadinya. Jadi klien yang dikontak, yang dijangkau, yang bisa dijangkau itu siapa aja, ya. Kita lihat di sini. Nah, biasanya yang kemarin kita wanti-wanti ini, children partner sex itu hubungannya berbeda dengan asesmen. Nah, itu dia. Makanya kita suruh memperbaiki ya seperti ini datanya untuk paparan ini. Ini masuk ke global fund, misalnya cascade ini. Kita masuk ke harian kegiatan. Nah, ke harian kegiatan kita perbaiki dulu atasnya. Kita ambil, rapikan, Ctrl D. Hapus. Kita lihat datanya. Sorry, ini belum saya sortir. Semester 7. Nah, ini laporan harian kegiatannya. Ini masih direkam kan ya teman-teman? Masih. Ya, oke. Harian. Nah, dari sini harian kegiatan ini kita melihat, kita lihat dulu paparannya, saya juga belum hafal terkait indikator ini. Asesmen kontak, berarti klien assessment, klien yang dijangkau.
Ya, berarti ini kita cek dan cek kembali. Sorry, kita remove dulu. Sini. Panjangan. Tanggal S7-nya belum juga. Ini semua ya. Kenapa ini S7? Udah di Udah S7. Ini udah semester 7. Nah, ID pasangannya kita remove duplikat. Ya. ID pasangan ya yang kita remove duplikat ya. Bukan ID Oda-nya. Kalau ID Oda-nya itu klien Oda ya, Asman. ID pasangannya kita remove duplikat, sudah ketemu. Kita lihat kembali untuk tempat paparannya. Reads willing to be referred. Ini rujukan. Ya, klien yang dijangkau dirujuk. Kita lihat yang rujukan kembali. Ini ikut semua kayaknya. Kita lihat rujukannya 2 semua atau tidak. Kita lihat 2. Oh, enggak semua berarti. Ada yang 1 atau 2. Oh, semuanya 2 semua. Berarti rujukan dengan capaian hampir sama isinya. Oke. Rujuk di situ. Sama ya, benar ya? Nggak perlu ini. Berarti kalau rujukan dengan ini sama. Oh, berarti ini sama. aja ya. Kita buat aja ya. Kita masukin aja satu. Capaian atau rujuk PCP. Oke. Setelah dapat kita masuk, kita bikin pivot table sekarang. Klien PLHIP, kalau di itunya PLHIP, bikin supaya nanti kita nggak bingung pivot table. PLHIP-nya kita ambil di klien udah. Oke, nama kota, lalu ID klien. Kita lihat lagi, minta apa lagi dia? Minta perhubungan. Iya, dia hubungan. Masuk asesmen. Mas Asep. Baik, ya. Siap. Untuk PLHIV tidak di-remove duplikat yang Odanya. Sudah di-remove. Yang ini kan klien Oda. Ini tadi saya udah remove duplikat klien Odanya. Ya, ID klien. Kita masuk ke ID klien. Ya, ID kliennya. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, asesmen ini kan ada beberapa hubungan. Oke, kita Ctrl A. Masuk. Nama kota. Oh, dia nggak pakai kota-kota lagi ya? Masih pakai. Sama hubungan. Hubungannya, saya lagi nyari ini. Hubungan, ini dia hubungan. Oke, ini ya hubungannya 1, 2, 3. Nah, ini kita copy paste dulu ke value supaya nanti kita tariknya masih ada nih. Nah, seperti ini.
Sudah ketemu. Lalu pertanyaannya apa lagi? Ini kontak table, jangkau, form harian. Oke. Insert. Klien pasangan. Ctrl A. Ya. Sebenarnya nggak pakai nama kota juga bisa ya. Saya pakai lembaga aja deh. Nama terus ID pasangan, terus hubungan ya. Copy. Jadinya ada lagi yang diminta, yang dirujuk dan HIP. Yang dirujuk, yang tes. Yang dirujuk. Ini kan sama ya. Rujuk sudah. Yang HIP. Yang dirujuk. Ya, ini belum dengan hubungannya. Oh iya, yang belum hubungan. Oke Bang, makasih Bang. Ini agak ribet soalnya nggak ada Mas di rujukan notifikasi itu hubungan. Hubungan enggak ada ya? Nggak ada. Harus di look up ke. Iya. Sandingkan dulu ya. Iya, terima kasih. Kita sandingkan, kita buat hubungan. Nah, teman-teman bisa ditambahkan di sini biar dekat sama si klien ya, tulis hubungan. Oke, kita ambil di lookup aja. Lalu kita masuk ke kegiatan. Ya, harian kegiatan. Ya. Oke, kita tarik yang ini. Masuk 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kita dapat hubungannya. Sudah jadi, lalu kita bikin report. Hubungan. Oh, ini harus di putar ke sini. Oke, sudah jadi. Ini terkait hubungannya. Kita copy, kita pastekan. Ada NA1, berarti ada yang tidak ada di kegiatan. Cakep nih. Udah ketemu. Nah, kita abaikan aja yang NA ya, teman-teman. Karena ini datanya, data nasional harus kita cari. Salah ini. Data salah. Oke. Ini sudah ketemu. Lalu kita mainkan HIP test. Sudah HIP test. Aktif. Positif. Nah, yang positif rujukannya, teman-teman. Nah, ini menerima hasil. Hasil PCT-nya, hasil tes HIV. Ini kita ambil yang satu ya, teman-teman ya. Satu. Nah, satu, Ctrl A, Ctrl C. Ini dia. Lalu oke. Lalu kita mencari inisiasi. Nah, inisiasi ini kita sandingkan dengan biro dukungan.
Ya, row dukungan itu yang inisiasi. Kita mencari form dukungan, udah contoh ya, ini hanya contoh aja. Saya ngambil yang 2021. Nah, ini dia. Inisiasi S7. Nah, ini saya menyandingkan yang ini ya. Bukan VLOOKUP. Jadi, yang HIV positif ini kita sandingkan dengan inisiasi yang S7. Ya. Lalu 1,0. Nah, kalau tidak ada, nah kita lihat datanya. Ada. Yang NA, kita klik hilangkan kliknya. Oke. Nah, jadi yang inisiasi hanya seperti ini. Kita Ctrl C. Ini inisiasi. Seperti itu. Start RP. Selesai. Lalu kita buatkan pivot table-nya. Pivot table-nya dengan hubungan. IP post insert. Mohon maaf karena pivot itu tidak bisa, harus ditutup dulu filternya, jadi kita buka dulu filternya. Mohon maaf ya, ini juga udah oke. Nah, baru kita mulai pivot table-nya. Pivot table, lalu ini Ctrl A. Oke. Nah, kita bisa lanjutkan lagi. Di klien, hubungannya mana hubungan? Nah, tarik sini. Itu HIV positif dan start ARP-nya kita lihat. Insert kembali, kita masuk ke pivot, start, Ctrl A. Wah, Ctrl A-nya kebanyakan. Oke. Hubungan ID klien. Oke. Jadi ketemu datanya sudah. Kita copy value dulu karena tidak bisa main ini aja, harus di copy value. Selesai. Bisa sampai di sini ya, NA-nya kita buang aja karena ini ada data masalah. Nah, ini sudah. Lalu kita buatkan, masukkan rumus. Nah, ini kan ini patokan children partner sex partner ya. Kita mainkan nggak bisa pakai VLOOKUP ini masalahnya teman-teman ya. Ini harus pakai kata kolom bantu 1, 2, 3. Siapa itu? Backsound-nya. Kita masuk asesmen. Oh, maaf, ini nyari ini dulu PLHIV. PLHIV-nya totalnya aja ya. Ini nggak perlu pakai rumus. Sebenarnya pakai rumus juga pakai autosum aja, autosum. Dia masuk asesmen klien ODA. Contoh ya, contoh seperti itu kalau misalkan kabupaten kota. Lalu untuk asesmen bisa pakai VLOOKUP. Nggak pakai VLOOKUP, pakai sum juga. Mohon maaf.
Autosum. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa nih, mohon maaf teman-teman. Nggak pakai kolom bantu juga bisa. Dipercaya pakai kolom bantu. Autosum aja, masuk ke partner home assessment. Nah, yang ini kita ambil datanya. Kalau teman-teman kan kalau yang wilayahnya dikit itu mudah. Tapi kalau wilayahnya banyak pakai zoom aja ya teman-teman ya. Dibikin hubungan seperti ini lalu enter. Oh ini tadi anaknya. Salah. Kita X saja. Pindahkan. Nah ini kita zoom juga. Untuk partner itu 2. Auto zoom. Masuk auto zoom. Ambil 2. Kita tarik ke bawah. Ke partner kotanya. Enter. Nah ini lagi yang set partner. Kita tarik yang 3. Nah, seperti itu teman-teman tarik-tarikannya. Lalu kita auto zoom kembali, asesmen kontak yang dijangkau. Berarti kita masuknya ke harian kegiatan. Ya. Enter. Yang ini juga sama. Mas Asep udah ada itu jumlahnya, nggak usah di auto zoom aja, tinggal copy aja. Iya, sebenarnya iya kopi doang kan. Udah ada jumlahnya. Kalau pakai rumus, ya intinya nggak perlu pakai ini ya. Ya, rumusnya seperti itu. Nggak pakai auto zoom ya. Kalau auto zoom agak ribet ya. Kita copy-copy Ya, aja. udah ada jumlahnya. Oke, Bang Andi, makasih ya masukannya. Oke, teman-teman, kalau misalkan datanya sedikit atau datanya sudah seperti ini, kita tinggal pakai angkanya aja ya. Ini angka 1 kita copy Tangan aja, Pak. untuk harian. Terus ini, sorry, yang ini kita copy juga. Kalau enggak seperti ini aja nih, kita tariknya. Sorry. Nah, teman-teman bisa narik seperti ini, copy, ya. Copy lalu masuk ke template, lalu kita copy gini, lalu kita bikin pakai ini ya. Nah, dia akan ke bawah. Lalu yang ini juga sama, tunjukkan, ya. 1, 2, 3 kan, kita copy, lalu masuk ke sini, template, pilih yang ini ya, transpose. Oke. Lalu yang HIP test. Yang HIP test kita lihat. Oh ini tadi HIP test ya, kita ambil ya, salah, mohon maaf. Oh yang ini berarti ini. Pencapaian. Sama ya isinya. Sama. Salah. Transpose. Salah. Kenapa harus semua? Reactive result. Reactive result. 87, 95. HIP test sama dengan yang red willing to. Ya, Bang Andi, makasih Bang Andi koreksinya. Yang start ARP kita ambil yang total 2-nya nggak ada, 1-nya nggak ada, berarti hanya 23 aja. Hanya 23 aja, berarti ini 0, nah ini kita transpose. Ini 0. Selesai, sampai di sini untuk cascade-nya. Ini sudah rumus.
Oke, ini manual atau manual semua? Manual itu. Manual semua. Ya? Manual, persennya manual. Oh, nanti tempatnya saya kirimkan ulang kalau misalkan bisa pakai otomatis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait sampai cascade NP, teman-teman? Kalau di teman-teman IU hanya cascade seperti ini, tapi kalau untuk menganalisa lembaga sendiri silahkan aja untuk datanya NP, karena data NP ini masih banyak data yang ibaratnya data sampah gitu. Karena kabupaten kotanya masih ngawur. Kalau teman-teman bisa mengolah data MP, sandingkan kalau tidak percaya kabupaten kotanya. Dia dari di asesmen kota A, dia dirujukan bisa kota C atau kota B gitu. Jadi tidak akan sinkron kalau dibandingkan di kabupaten, kalau menganalisa per kabupaten, di kabupaten ini udah berapa ya yang dirujuk. Itu tidak akan terlihat. Ya. Kalau teman-teman mau menganalisa per kabupaten kota. Nah, tapi kalau cascade-nya seperti ini mudah banget, nggak terlalu menjelimet, ya. Halo, ada masukan atau pertanyaan untuk sampai cascade NP? Jika ada, saya akan jelaskan kembali. Cukup. Ya Pak. Saya mau nanya. Intinya saya unggul. Yang PLHIV itu dia itu capaian ODA-nya ya, bukan pasangannya ya? Bukan capaian ODA, klien ODA yang di asesmen. Klien ODA. Klien ODA yang di asesmen maksudnya. Iya, klien ODA yang di asesmen ya. Itu PLHIP. Namanya PLHIP di NP gitu. Maksudnya tambah lagi tuh PLHIP NP seharusnya. Karena teman-teman banyak yang salah PLHIP kemarin kalau nggak dikasih tahu sama kita waktu itu Medan Plus itu datanya data capaian dukungan. Jadinya agak ngawur nanti pas jadi denominatornya, bengkak. Biar banyak itu NP-nya. Yang laba malah jadi aneh. Maksudnya di asesmen yang berhasil dirujuk cuma segitu. Nah, itu punya logika. Kenapa pakai data dukungan? Ya, kirain mau dibandingkan dengan pemikiran kemarin, mau dibandingkan antara yang didukung yang sudah di asesmen berapa gitu. Oh, gitu. Udah bisa mikir tante ya. Iya, bisa mikir. Bang Andi, udah deh ya. Makan apa? Mas Asep ada masukan untuk NP asesmen. Bisa dibuka di yang asesmen, Mas? Asesmen itu indikator 2 ya? Enggak, asesmennya aja, asesmen NP. Asesmen aja. Oh, asesmen aja. Ya. NP aja. Oke. Form asesmen. Nah, form asesmen. Di form asesmen jangan lihat. Formnya. Tunggu sebentar. Yang ini yang udah ada aja, yang udah terbuka tadi, Mas. Oh, itu bukan form, raw dukungan maksudnya. Raw. Iya, Bang. Nah, di raw. Ya, Om ya. Kita di form ngisi input manual maupun import itu ada alamat. Gitu di raw itu tidak ada alamatnya. Oh iya. Oke. Alamat kayaknya setahu saya, oh iya, harusnya ada ya di sini ya. Oh, oke, Bang Andi masukkan. Di situ nggak ada. Ya, soalnya kalau memang nggak perlu nggak usah dibuat di form, bikin ribet juga alamatnya. Betul. Iya. Oke, makasih Bang Andi. Ada lagi yang lain? Saya catat dulu ya di notepad ya. Sama itunya Mas, nomor kontaknya dia nolnya nggak kebaca. Makasih tidak. Tunggu sebentar, saya nyata terus. Tidak belum ada. Nomor kontak maksudnya? Nomor kontak langsung biasanya 08 sekian itu langsung 8 sekian. Oh, kosongnya hilang. Kalau kita masukkan kan pakai nol. Iya. Raw data nomor kontak untuk angka 0 hilang. Oke, terima kasih.
Terima kasih koreksinya. Nah, yang lain terkait dengan laporan ini, yang lain? Jambi paham? Yakub, ayo Yakub. Jambi dulu, Jambi. Jambi gimana? Masih nggak ada suaranya juga? Halo Jambi. Kasih suara, Kang. Kasih suara. Udah ada suaranya tuh. Udah ada suaranya Jambi. Ya, pakai headset Mbak kalau nggak ada suaranya. Nggak pakai ya? Biasanya dia kalau mungkin settingan dari Zoom-nya. Ada. CPP, Kang Asep. Ya, Om. Gimana Om Rijal? Tadi saya coba-coba input untuk NP ini. Ya. Assessment awalnya kan. Pasti beberapa entah ini kesalahan PS-nya input atau apa gitu ya. Misalnya ada beberapa yang tidak terdaftar di assessment, misalnya tidak terdaftar, ODA-nya belum terdaftar. Nah itu berarti data ODA-nya belum diinput ya Kang. Nah ini kan ada beberapa misalnya dia sebelum ODA itu terinput disease, berarti dia tidak bisa diinput ke dalam assessment kan? Betul. Untuk klien ODA ya, untuk klien ODA ya betul. Tapi jangan salah juga. Itu juga setelah kalau misal klien ODA-nya sudah masuk, misalnya sudah terinput di sebagai apa? Sebagai ODA, sebagai dukungan, terus tidak bisa dirujuk, dijangkau gitu kan, tidak termasuk. Jadi ada beberapa catatan yang begitu-gitu. Ini kan cukup ribet juga Mas Sep. Aja nih yang ibaratnya sudah tahu lah sebelum sedikit sih belum. Oke. Tapi setidaknya ini apa yang Mas Asep jelaskan dari awal itu sebagian memang bisa ditangkap. Tapi kalau udah masuk ke NP ini cukup ini Kang Asep banyak yang harus saya pikir harus diperbaiki juga Kang Asep. Ya. Biar disepakati gitu loh. Jadi biar nggak dua kali kerja ini namanya Kang Asep. Betul. Terkait MP itu waktu itu kita sudah woro-woro, Om. Mas Ijal. Kita udah woro-woro. Untuk MP, data asesmen klien ODA itu harus sudah ada di database. Paham, itu tahu. Itu harus. Dan kedua, jika dia memang dari layanan asesmen tersebut, harus diinput dulu di klien untuk sebagai dukungan. Jika meninggal ya, masukkan aja dulu di 2000 berapa gitu, 2018 atau supaya nggak ketarik. Pokoknya intinya masuk dia data dukungan dulu di database, lalu diinput asesmennya klien ODA-nya gitu. Gitu, Om. Pertama, ya di tahu dukungannya. Iya, kalau pertama udah ngerti mungkin Om. Yang baru-baru pasti yang banyak nggak bersuara, tanyain aja mereka ngerti apa enggak. Betul sekali. Kayaknya ini memang butuh masukan, mungkin memang butuh pelatihan khusus nih Om. SIS tentang SIS ya, MP. Iya. Dan apa ya, kalau Monef yang ngerjain semuanya cukup kewalahan juga semua Monef ini. Betul sekali. Itu YPP ya. Itu YPP ya. Belum email. Kan sebenarnya kalau NP mungkin bisa diinput oleh si KPS. Ya, KPS. Lebih inputnya manual lebih. Jadi jangan pakai form lagi, G-form gitu. No, Google Form. Kalau Google Form itu ya ribet Om. Sebenarnya dua kali kerja lagi Om. Betul, tapi ya, kita mengkhawatirkan kalau tidak Google Form, atau maksudnya Google Form itu kan hanya sekedar template sebelum di-upload. Jadi template itu harus dicek dengan benar nggak nih datanya sudah ini kan dicek dulu sebelum masuk di-upload. Jangan main upload aja. Kita mengecek dulu ini datanya sudah valid atau enggak, ada kekurangan. Nick-nya juga kan dia nick tidak bisa lebih dari 17 gitu. Harus 16 dan 15 dan 16 masih bisa masuk untuk nick, dan dia ID. Nah di kita ini, ini tambahan aja info,
di SIS yang baru ini, raw dukungan ODA itu kita hanya 2019 sampai dengan sekarang. Data raw dukungan ODA. Nah, data yang 2019 ke bawah kita hapus. Karena apa? Karena data raw dukungan itu kita belum valid untuk variabel 2018. Contohnya untuk status pengobatan ARV. Status pengobatan ARV di SIS yang lama itu tidak ada. Makanya kita hapus. Kita hanya membutuhkan profil dukungannya aja. Jadi profil kliennya yang kita butuhkan. Jadi sewaktu-waktu data klien yang masuk di raw dukungan, dia akan membaca si klien itu sudah pernah didukung di semester sebelumnya. Nah, itu ada di profil klien. Nah, kalau untuk DNP, nah, jika dia ID-nya ada di 2019 ke bawah, dia harus input ulang raw dukungannya tersebut supaya si NP tersebut bisa diinput di asesmen ID klien itu, klien ODA-nya. Maksudnya inputnya dari SIS-nya atau dari Monep? Monep. Ini hanya kan teman-teman punya backupan database-nya lembaga masing-masing kah, raw datanya itu? Raw data itu pasti punya. Kalau enggak, laporkan aja ke data saya, karena data saya punya lengkap. Kalau memang teman-teman tidak punya backup, karena backup itu wanti-wanti banget, saya dari dulu harus punya backupan raw data. Nah, dulu saya pernah menyarankan untuk meng-email raw data tiap bulan, tetapi tidak jalan lagi. Ya, mungkin pada sibuk atau lupa. Banyak sempit, Kang Asep, ya Allah. Ini Monep nih capek juga kerjanya kalau gini. Kalau setiap bulan ada meeting tentang bahas capaian, ini buat belum input, belum analisa begini, buatnya bisa berhari-hari. Kalau yang masih baru ya, kalau kayak Bang Andi sih sebentar jadi ini. Sebenarnya kita bisa karena terbiasa, Om. Iya, benar. Sorry ya, kalau misalkan dibilang baru, jangan menganggap semuanya baru. Semua yang YPM baru, semua juga baru. Tapi alhamdulillah dia dibiasakan. Jadi kalau ada masalah dia langsung lapor. Jadi dia tahu ini masalahnya. Contohnya Bali baru tuh Om, Monepnya. Dia tapi bisa, alhamdulillah. Karena dia sering bertanya kalau ada masalah, nggak diem gitu. Ya, ke Kang Asep. Iya. Kenapa? Iya, maksudnya langsung kontak ke Kang Asep. Betul, ke saya, betul. Tanyakan aja ke teman-teman. Kalau tanyakan pada Gum Is deh. Dia sering banget, karena dia orang baru, saya tahu. Dia penggantinya Ratna, dia baru banget. Hampir sama dengan Dimas, malahan ya Dimas duluan masuknya. Si Gum Is itu baru banget, tapi dia alhamdulillah dia mau bertanya. Kalau ada masalah-masalah, ini masalahnya gimana? Gitu. Terus Sofi itu penerusnya Ona, baru juga, belum ada sebulan kayaknya dia. Dia bertanya juga, Om Rizal, karena kalau saya lihat Monep Anda itu jarang banget. Kalau ada masalah dipendam banget. Saya juga bingung, dipendem aja. Dia taunya koordinatornya yang komplain. Kang ini gimana? Orang baru deh kayaknya Kang Asep. Paham, orang baru. Tapi semua juga kita kalau saya harus cari orang baru lagi karena Dimas udah berapa hari nggak masuk. Pantesan nggak respon. Aduh, berarti saya. Ya udahlah. Oke, kayak gitu. Dari nol lagi dong. Oke, Kang Rizal, Om Rizal. Ya. Koordinasi saja. Kalau misalkan ada orang baru, nanti saya asistensi. Ya, betul. Langsung saya asistensi. Ya, contohnya YPM nih. YPM dia sama sekali nol tentang ini SIS atau dukungan ODA. Saya kasih kontak teman-teman IU kalau ada apa-apa bertanya langsung ke teman. Gitu. Jambi ya, Jambi saya note untuk Jambi ya. Tolong kalau ada apa-apa tolong konfirmasi ya ke saya Jambi. Mbak Fitri. Siap Mas, ya Mas. Ya. Karena saya nggak mau kejadian 2 kali lagi seperti yang kemarin. Siap Mas. Ya, gitu, Om Rizal. Gue jadi kaget Dimasku. Dimas masuk-masuk, kenapa? Capean dia. Jangan. Ini kali Kang. Bosnya turun tangan langsung. Bosnya turun tangan langsung, makanya gue kaget.
Dimasnya nggak ada, tapi bos mungkin sakit atau apa, pikir gue gitu. Oke deh kalau gitu, siap memberi training deh nanti kalau ada yang baru lagi. Ya, kabarin aja Om. Oke. Secepatnya cari ya Om, karena monet penting banget nih. Secepatnya cari. Om. Ya, oke. Sedihnya pelan-pelan dulu ya. Soalnya kemarin juga YPM juga gitu, saya minta sama Bu Rosa secepatnya harus ganti, harus ada penggantinya Ona. Gue bilang gue nggak bisa lepas 1 minggu atau 2-3 hari, harus cepat. Kalau enggak mampus ntar datanya ngumpuk, kasihan. Koordinatornya. Bang Andi mau tuh ngerjain. Oh, kasih Bang Andi, udah Om. Bang Andi mau tuh. Tapi kan Om Ijal, Bang Andi mau tuh katanya. itu penyerapan gajinya kan Pindah Pontianak aja itu Bang Andi. Tinggal Wani Piro aja tuh Bang Andi mah. gajinya nggak boleh dua Tambah banyak gaya lu ya. Banyak gaya emang tante itu, tante satu ini. Mas, yang satu Mas aja. bisa diskusi dikit nggak ya? Ya, terkait apa? Yang tadi 5 capaian itu? Terkait hubungan enggak. Ini kemarin kita kan ada masukan dari KPS yang pergi pelatihan NP ya. Mungkin pada saat asesmen si Oda, klien Oda yang di asesmen, kan dia ngasih nih nama-nama pasangannya, gitu kan. Misalnya yang di asesmen itu perempuan, gitu kan. Betul. Kemudian yang pasangannya itu si suaminya, gitu ya. Nah, ketika si PS ketemu dengan pasangannya ini, setelah digali lebih dalam oleh PS, ternyata suaminya ini istilahnya pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Otomatis kan perubahan faktor resiko jadi 1304, Mas. Sementara waktu kita ketemu si klien Oda, dia nggak tahu nih latar belakang suaminya, misal nih ya, nggak tahu latar belakang suaminya, kan dibuat 2100. Nah, makanya kenapa dia harian itu bisa berubah jadi 1304 gitu loh, Mas. Itu gimana ya? Ya, kalau hubungan itu kita patoknya ke laporan kegiatan yang dijangkau, jadi langsung ketemu sama orangnya. Iya, ya. Kalau benar. klien Odanya kan kita tanyakan ke PS-nya, dia yang sering ketemu dengan klien Odanya. Masa dia hanya sekali baru udah tahu? Nggak mungkin lah, pasti dia si PS-nya ngerti, paham. Gitu. Kalau memang berubah tipe kliennya, silahkan berubah tipe kliennya di profil klien. Kalau memang bentar Mas, hubungan yang di raw assessment itu bukan hubungan, maksudnya tipe klien yang ada di raw assessment itu tipe kliennya si klien Oda kah atau si pasangannya ya Mas? Klien pasangan atuh. Nah, ya itu makanya kalau klien pasangan, kalau klien pasangan itu, ya paham saya. Klien pasangannya di assessment itu, kita kan hanya ngobrol dengan si klien Odanya, bukan langsung ke orangnya. Jadi yang jadi patokan biasanya, yang jadi patokan itu di penjangkauan, di laporan harian kegiatan. Karena laporan harian kegiatan itu kita langsung bertemu dengan si pasangannya, bahwa dia LSL atau waria atau apa, kan kita yang tahu jadinya ketemu. Kalau itu kan hanya informasi aja di asesmen. Nah, itu harusnya diupdate ke asesmen. Selama ini teman-teman nggak menganalisa data tersebut atau datanya si kegiatan dengan si asesmen, itu nggak mengakses itu. Jadi pas kita cross check data yang dijangkau dengan yang di asesmen, kok tipe kliennya berbeda. Iya, benar-benar, makanya nggak pernah ada yang update. Nah, di situ kita ini juga nolak kan Mas? Enggak nolak Om. Enggak nolak Mas Ijal. Kalau notifikasi pasangan itu enggak ada sistem notifikasi yang terlalu banyak kayak di raw dukungan. Udah input sedikit ditolak. Kalau notifikasi pasangan masuk aja. Mau data apa aja masuk. Itu dia. Tadi saya coba banyak nolak juga Mas. Enggak. Coba kirim ke saya enggak. Cuma banyak catatannya nih saya. Cuma hubungan aja itu pasti nolak. Karena notifikasi sekarang hubungan itu kalau berbeda dengan di asesmen, dia akan nanya, ini yang di asesmen yang benar atau
Gitu, pasti nanya. Karena itu yang kita sinkronisasikan hubungan. Nah, di Cascade MP ini kita mengedepankan kehubungan. Halo Sophie. Nah, di MP ini kita mengedepankan analisanya hubungan. Makanya di SIS ini ada notifikasi atau alert atau pemberitahuan jika dia hubungannya berbeda dengan asesmen, itu akan ditolak. Akan ada muncul merah. Hubungannya berbeda dengan asesmen. Itu pasti. Nah, itu dia. Makanya Cascade MP ini harus memfilter hubungan gitu. Seperti itu, Om Rijal. Iya, berarti kan kalau nanti ditemukan begitu, yang dirubah yang di asesmen ya, Mas ya? Betul sekali. Biasanya seperti itu. Oke, siap. Nah, ada lagi yang kemarin, ya? Ya? Ya, dari mana? Ya, kenapa? Mau nanya, Mas, terkait ini untuk menunjukkan dengan pengharian kemarin kegiatan MP, Mas. Ya. Misal nih di kegiatan harian itu teman-teman ini berhasil menjangkau di tanggal misalnya tanggal 7, dirujukan pun tanggal 7 gitu nah Mas. Kemarin saya coba input ke SIS-nya itu Mas, itu dia keluar kalau data sudah pernah didukung gitu Mas. Itu gimana Mas? Apakah tanggal yang bermasalah atau gimana Mas? Itu lupa. Nah, itu biasanya kalau alert dukungannya terlanjur di. Ya, kalau alert seperti itu, pemberitahuan seperti itu biasanya teman-teman Monet langsung input ke raw dukungan dulu biasanya. Iya. Jadi ada laporan harian dukungan, barulah Monetnya input MP terakhir. Nah, yang kemarin saya wanti-wanti, Mbak Fitri nggak memperhatikan. Seharusnya MP diinput terlebih dahulu untuk kegiatan dan rujukan, baru jika dia soalnya kalau misalkan si rujukannya positif, di dukungannya itu tidak akan, kalau sudah terinput di dukungan, itu rujukan MP tidak akan bisa terinput. Gitu Mbak Fitri. Dari asesmen sampai rujukan itu nggak bisa terinput. Ya, kemarin juga ada masalah sama kayak di Bali ya, GUMIS. Nah itu di Bali ternyata dia itu tidak bisa diinput karena raw dukungan sudah ada. Nah ternyata si raw dukungannya, raw kegiatannya itu dihapus manual, sedangkan rujukannya memang sudah dihapus. Seharusnya dia menghapus di profil notifikasi pasangan. Dia misalkan baru ya, dia baru dijangkau, si klien pasangan ini baru dijangkau, tetapi si kasusnya itu kemarin dia tidak notifikasinya, errornya itu klien tersebut tidak bisa, di klien tersebut sudah ada di dukungan ODA apa di mana, saya nggak tahu, lupa lagi, ada di WA nih. Saya buktikan dulu ya, contohnya WA saya. Nah, tunggu sebentar. Ini masukan buat teman-teman juga. Nah, ini dia. Lihat ya, teman-teman. Hubungan berbeda dengan kontak pertama. Kalau teman-teman feelingnya, oh mungkin ini yang di asesmen nih, beda dengan hubungan yang di jangkauan. Padahal ini di profil kliennya, profil notifikasi pasangan sudah ada. Jadi dia di raw-nya kegiatan itu dihapus manual, tetapi harusnya itu dihapusnya di profil klien notifikasi pasangan harusnya, karena ini hanya satu orang. Jadi pas di upload dan input ini hasil notifikasinya seperti ini, teman-teman. Nah ini dia kejadiannya di Bali. Ini kemarin saya lumayan nyarinya detak-detik apanya yang nggak bisa. Ternyata dia profil klien notifikasi pasangannya ada 2 yang terupload. Bingung nggak tuh sistem kayak begitu?
Makanya notifikasi pasangan ini, sistemnya ini masih bisa masuk data sampah, makanya saya juga agak bingung. Tapi notifikasinya dia kan langsung membaca hubungan. Nah, saya hapus di profil klien notifikasi pasangan, akhirnya bisa terupload dan bisa diinput. Itu yang menyebabkan ngegantungnya data. Karena data klien profil klien notifikasi pasangan itu hasil dari laporan hasil kegiatan, laporan kegiatan MP. Nah, laporan kegiatan MP dia langsung membuat profil klien notifikasi pasangan, gitu, ya. Laporan kegiatan MP ID klien pasangannya itu akan membuat langsung otomatis dia menyimpan di profil klien notifikasi pasangan, profil klien MP. Ini nih contohnya nih, saya buka ya, profil klien MP. Ini dia ada di sini. Dia akan ada di sini kalau teman-teman. Oh, saya contohnya aja yang kecil ya. Profil klien pasangan. Nah, profil klien MP ini terbentuk dari laporan harian kegiatan. Pertama kali terinput, ya. Kalau dia pertama ID klien baru, dia masuk harian kegiatan, dia akan masuk ke profil klien pasangan. Ya, kalau dia hanya menghapus di sini satu aja raw datanya, ya ini tidak berpengaruh di profil klien pasangan, masih nongol aja ngegantung. Padahal data ini salah seharusnya si ID tersebut. Seperti itu. Jadi ID yang salah ini masih ngegantung di profil klien pasangan. Kalau di profil klien dukungan ODA kan dia hasil dari laporan harian PS. Nah, bedanya ini laporan harian kegiatan MP. Terbentuknya profil klien pasangan. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan kembali? Berarti Mas, ya. Berarti kan tadi kan saya dijelaskan tuh kalau data itu tidak akan masuk jika lebih dulu diinput di dukungan ODA-nya. Nah, itu untuk data assessment ya? Itu untuk data assessment. Iya, ya. Berarti solusinya Mas supaya data notif ini bisa masuk, berarti yang di dukungan ODA itu kita inputkan dulu Mas ya, kita hapus nanti diinput ulang bisa gitu Mas? Iya, diinput ulang. Kalau dia klien baru ya, klien baru didukung. Punya itu seharusnya kan itu punya MP ya, Mbak Fitri. Itu punya MP. Kalau punya MP ya mau nggak mau harus dihapus dulu di profil kliennya, ya. Profil klien. Kita kan klien baru kan. Nah itu Anda input asesmen dulu nama pasangan. Pasti asesmen bisa lah. Kalau di asesmen, asesmen bisa. Hah? Di asesmen bisa nggak? Mbak Fitri. Halo, Mbak Fitri. Ya. Anda input di asesmen bisa nggak? Input di asesmen nggak masuk Mas. Nggak masuk. Iya. Ya sudah, nanti confirm aja ke saya di grup WA. Nanti saya akan ya. Karena waktu di timur udah menunjukkan 4:30 deh. Ya. Kasihan teman-teman. Ya, ada pertanyaan yang lain lagi? Halo. Ada Mas. Ada yang lain lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya... Pas Mas. Pas. Nggak ada Mas. Nggak ada. Semua ada. Cukup. Yang lain cukup. Ayo kita foto dulu ya teman-teman. Saya belum ada ininya fotonya. Saya foto dulu. Udah kusut Mas.